Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami dari materi kelompok 3 yang beranggotakan Midya Sapitri, Agnes Kurniawan, Geri Rivaldi, Marwinda, dan Willy. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul PT Indofoods Sukses Makmur. Yang pertama akan dibacakan oleh Agnes. Untuk Agnes dipersilakan. Material handling adalah ilmu memindahkan, menyimpan, melindungi, dan mengontrol material. Material handling juga didefinisikan sebagai aktivitas produksi yang menggunakan metode yang tepat untuk menempatkan material yang tepat dengan jumlah yang tepat, pada posisi yang tepat, bentuk, berat, dan kondisi material yang dipindahkan. Aktivitas perpindahan material terjadi berulang-ulang sehingga diperlukannya penghematan perpindahan jarak dengan tujuan untuk meminimalkan biaya operasional dan mendukung aktivitas di lantai produksi. Menentukan tata letak fasilitas terpilih dapat dilakukan dengan penetapan biaya material handling. Ditinjau dari sudut pandang biaya, tata letak yang baik akan memiliki total biaya material handling yang kecil. Biaya yang termasuk dalam penanganan material handling sebagai berikut. 1. Biaya investasi yang terdiri dari harga pembelian peralatan, biaya instalasi dan harga komponen alat bantu. 2. Biaya operasi yang terdiri dari biaya peralatan, biaya bahan bakar, biaya perawatan, dan biaya tenaga kerja. Desain produk barang. PT Indofoods Sukses Makmur Tbk cabang Indofood Group yang bergerak di bidang mie instan merupakan pelopor dalam industri makanan 4 olahan di Indonesia. Saat ini perusahaan menjadi perusahaan pengolahan mie terdepan dan memegang market leader pada masing-masing brand yang dimilikinya. Indofood Group sendiri memiliki berbagai produk makanan dan minuman yang beragam, yaitu yang pertama produk mie instan yang terdiri dari varian Indomie, Sarimi, Pop Mie, Sakura, Pop Bihun, mie telur, cap 3. Produk selanjutnya dairy atau produk susu yang terdiri dari Indomilk, Cap Enak, 3 Sapi, Orchid Butter, Milk Kuat, Go to Go. Selanjutnya produk makanan yang terdiri dari sambal Indofood, bumbu spesial, bumbu racik, kecap Indofood, kecap piring Lombok. Untuk produk makanan ringan yang terdiri dari Citato, Kitela, Doritos, Ciki, Cheetos, dan Trends. Untuk produk nutrisi dan makanan khusus yaitu Promina, Sun, GoFit, Gowel. Selanjutnya produk minuman Ichiocha Club Fruitamin. Pengembangan produk Indomie. Indomie berkembang dengan sangat cepat. Mie instan pertama yang diluncurkan adalah Indomie kaldu ayam, dan karena mendapat respon positif dari masyarakat, maka diluncurkan mie instan dengan varian rasa lain. Puncaknya pada tahun 1983, produk Indomie kembali semakin digemari masyarakat Indonesia dengan diluncurkannya varian Indomie mie goreng. Indomie ini juga merupakan pemimpin pasar untuk berbagai produk mie instan di Indonesia. Indomie juga membuat varian rasa yang sangat unik dan berbeda mengikuti perkembangan zaman dan pasar lokal, contohnya Indomie rasa geprek, Indomie mie Aceh, dan Indomie rasa sambal hijau. Selain membuat 5 rasa yang berbeda, Indomie juga membuat iklan yang khas dan membuat jargon yang sangat diingat oleh para konsumen seperti Indomie seleraku. Ada beberapa cara PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengatasi keluhan dari konsumen. Yang pertama, keluhan produk mengalami kerusakan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk melakukan sortir yang sangat ketat untuk membuang atau membuat ulang produk yang mengalami kerusakan. 2 adalah memeriksa produk yang ada di gudang yang akan didistribusikan ke para konsumen. Kemudian untuk mengatasi atau meminimalisir risiko tersebut, perusahaan menerapkan manajemen risiko dengan sistem ERP atau Enterprise Risk Management. Contohnya dengan menjalin hubungan yang baik dengan pemasok dan petani, melakukan simulasi dalam menentukan harga juga sebelum produk tersebut dipasarkan, melakukan inovasi produk agar tetap unggul dibandingkan dengan pesaingnya.
Desain proses PT Indofood. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia, yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Pada tahun 1994 terjadi penggabungan beberapa anak perusahaan yang berada di lingkup 6 Indofood Group, sehingga mengubah namanya menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang khususnya bergerak di bidang pengolahan mie instan. Divisi mie instan merupakan divisi terbesar Indofood di pabriknya terbesar di 15 kota, di antaranya Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Sedangkan cabang tanpa pabrik yaitu Solo, Bali, dan Kendari. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk yang dapat diterima oleh konsumen dalam keadaan segar serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal. Berdasarkan perkembangan produk mie instan di Indonesia memperlihatkan suatu peningkatan yang positif, walaupun pada tahun 2006 sempat mengalami suatu penurunan produksi, sehingga kuantitas produksi mie instan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan tren yang positif. Hal ini menunjukkan suatu prospek yang cukup baik bagi industri mie instan ini pada masa yang akan datang. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Oke, Agnes. Selanjutnya akan dibacakan oleh media. Untuk media, dipersilakan. Penentuan jenis proses produksi. Penentuan tipe produksi berdasarkan pada 3 faktor seperti volume atau jumlah produk yang akan dihasilkan, kualitas produk yang disyaratkan, dan peralatan yang tersedia untuk melaksanakan proses. Berdasarkan pertimbangan cermat mengenai faktor-faktor tersebut, ditetapkan tipe proses produksi yang paling cocok untuk tiap situasi produksi. Produk yang akan dihasilkan. Produk yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produk setengah jadi atau work in progress karena produk yang dihasilkan berupa mie instan merek-merek Indofood yang sudah mapan dan dikenal seperti Indomie, Supermie, Sarimie, Popmie, dan mie telur cap 3 ayam. Kualitas dan kuantitas produk. Produk PT Indofood memiliki kualitas yang tinggi dari segi rasa, packaging, dan lain-lain. Hal tersebut terlihat dari bahan-bahan yang digunakan. Setiap produknya merupakan bahan pilihannya. Tepung terigu yang digunakan merupakan kualitas terbaik dari bogasari, flour, melis, rempah-rempah, dan bumbu yang terkandung dalam tiap masing-masing. Rasa Indomie yang merupakan pilihan terbaik dari kekayaan alam Nusantara dan proses dengan sangat higienis. 7 proses dengan standar internasional dan teknologi berkualitas tinggi. Tambahan fortifikasi mineral dan vitamin A, B1, B6, B12, niacin, asam folat, dan mineral zat besi. Secara kuantitas, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang memiliki permintaan produk mie instan yang tinggi. Indofood merupakan produsen mie instan terbesar dengan kapasitas produksi 13 miliar bungkus per tahun. Tahapan proses produksi. Proses produksi terdiri dari proses pengayakan, proses pengadukan, dan pembuatan adonan. Proses ngepresan, proses pembentukan untayan mie, proses pembentukan gelombang mie, proses pengukusan, proses pemotongan dan pelipatan mie, pendindingan mie, dan proses pengemasan mie. Karakteristik produk. Produk yang dihasilkan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk divisi mie instan terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu Bagnotle, yaitu mie instan dalam kemasan bungkus, mie telur, yaitu mie yang dalam proses pembuatan tidak digoreng melainkan dikeringkan. Bahan baku.
Tepung terigu menggunakan 3 jenis tepung terigu sebagai bahan baku utama, yaitu strong flour atau tepung keras cap cakra kembar. Medium flour, tepung setengah keras cap segitiga biru, dan sport flour, tepung lunak dan segitiga hijau. Tepung tapioka digunakan untuk membentuk tekstur mie menjadi lebih keras sehingga adonan mudah dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Tepung tapioka yang baik digunakan pembuatan mie instan adalah memiliki pH 4-8 dan kadar pasti 80%. Air digunakan untuk membentuk tekstur adonan dan gluten, mengkontrol kepadatan dan suhu adonan, melarutkan garam dan bahan-bahan tambahan lain sehingga bahan-bahan tersebut merata dalam adonan. Alkali merupakan campuran zat antioksidan dan pengemulsi, pengatur keasaman, pengental, pengembang, pewarna, mineral, dan penguat rasa yang aman untuk dikonsumsi dan berfungsi untuk membuat terbentuk warna, rasa, dan mutu mie instan dan lebih baik. Nilai gizi pada produk Indomie memiliki nilai gizi yang paling tertinggi dari semua berat. Misalnya dalam Indomie instan terdapat mineral seperti zat besi dan vitamin, sehingga harga Indomie adalah mie instan dengan harga jual tinggi dan untuk sasaran pemakaian biasanya pada kalangan masyarakat menengah ke atas. Untuk berat super mie mempunyai karakteristik seperti terdapat penambahan zat pelembut sehingga cita rasa super mie semakin baik. Sarimi adalah produk ketiga dari Indofood yang memiliki spesifikasi untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah sehingga harga sarimi cukup terjangkau, dan akhir adalah Sakura. Seperti sarimi, Sakura juga distribusikan untuk kalangan menengah ke bawah. Saya kembalikan moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Willy. Untuk Willy dipersilakan. Proses pembuatan mie instan. Mixing atau pencampuran. Proses mixing adalah proses pencampuran dan pengadukan material-material yang terdiri dari material tepung dan air alkali, campuran antara air dan beberapa ingredients yang ditentukan, sehingga diperoleh adonan yang merata atau homogen. Presi atau pengepresan. Selain adonan menjadi homogen, campuran tersebut masuk ke dalam mesin pengepres adonan. Di dalam mesin pengepres adonan melalui beberapa roll press, adonan akan mengalami peregangan pada saat dipres dan terjadi relaksasi pada saat keluar dari roll yang lembut, homogen, elastik, dan tidak terputus dengan tebalan tertentu. Tebal lembaran yang dihasilkan bergantung dengan jenis mesin yang digunakan. Rataan tebal lembaran yang dihasilkan adalah 1/12/1/18 mm. Slitting atau pembentukan untayan. Suatu proses pemotongan lembaran adonan menjadi untayan mie dan kemudian siap dibentuk gelombang mie. Selanjutnya, untayan mie tersebut dilewatkan ke dalam suatu laluan berbentuk segi empat yang disebut mapping net, sehingga terbentuk gelombang mie yang merata dan terbagi dalam beberapa jalur. Streaming atau pengukusan. Proses pengukusan untayan mie yang keluar dari sliter secara kontinu dengan menggunakan streambox atau mesin yang memiliki tekanan uap yang cukup tinggi dengan suhu tertentu. Proses pengukusan akan berlangsung selama 2 menit dengan suhu pemanasan 10-65 derajat Celcius. Tujuannya adalah menjadi mie dengan sifat fisik padat. Dalam proses stress aming ini akan terjadi proses
gelatinisasi pati, dan koagulasi yang menyebabkan gelombang mie bersifat tetap dan memiliki tekstur lembut, lunak, elastis, dan terlindungi dari penyerapan minyak yang terlalu banyak pada proses penggoreng, sorting and folder atau pemotongan dan pencetakan. Pemotongan dan pencetakan adalah suatu proses memotong lajur mie pada ukur tertentu dan melipat menjadi dua bagian sama panjang. Mendistribusikan ke mangkok penggorengan, mie dipotong dengan menggunakan alat berupa pisau yang berputar. Frying atau penggorengan, proses penggorengan adalah suatu proses merapikan mie di mangkok penggorengan kemudian merendamnya di dalam media penghantar panas. Cooling atau pendinginan. Ruangan pendingin mie adalah ruangan atau lorong yang terdiri dari sejumlah kipas udara segar ke mie yang dilewatkan dalam ruangan tersebut. Tujuan proses pendinginan adalah untuk mendinginkan mie pada panas yang keluar dari proses penggorengan hingga diperlukan suhu derajat Celcius sebelum dikemas dengan etiket. Packing atau pengemasan. Proses yang terakhir dalam memproduksi mie adalah mengemas atau packing. Mengemas mie adalah proses yang menyatukan mie, bumbu, minyak, bumbu, dan solid ingredient lainnya dengan menggunakan etiket sesuai 11 dengan standar yang telah ditetapkan. Pemeliharaan produk dalam PT Indofood. Pemeliharaan bahan baku. Pemeliharaan bahan baku berfokus pada minimalkan kontaminasi mikroba, pertumbuhan jamur, proses oksiduksi toksin, pertumbuhan hama, dan risiko kesehatan selanjutnya. Pemeliharaan mesin. Preventive maintenance akan metode pemeliharaan mesin yang digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan mesin yang dapat mengakibatkannya mesin berhenti produksi. Pemeliharaan ini dilakukan dengan interval waktu 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Tugas-tugas dan kegiatan dalam pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan secara umum bertujuan berfokuskan dalam langkah pencegahan untuk mengurangi atau menghindari kerusakan dari peralatan dengan memastikan tingkat keandalan dan kesiapan serta meminimalkan biaya pemeliharaan. Syarat efisiensi pemeliharaan. Harus ada data mengenai mesin dan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Harus ada planning dan scheduling. Harus ada surat perintah kerja yang tulis. Harus ada persediaan alat-alat atau spare part. Harus ada pencatatan rekod. Harus ada laporan pengawasan dan analisis respon, control and analysis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Menori. Untuk Menori, disilakan. Baik, selanjutnya usaha-usaha untuk menjamin kelancaran kegiatan pemeliharaan. Yang pertama, time-based maintenance, perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi. Yang kedua, condition-based maintenance, berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat apakah sudah waktunya atau belum waktunya. Yang ketiga, breakdown maintenance, dilakukan terhadap suatu peralatan karena terjadinya breakdown peralatan tersebut. Yang keempat, reliability center maintenance, dilakukan terhadap suatu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat keandalan atau reliabilitas suatu sistem. Lanjutnya. Standar dan standarisasi.
Produk mie instan yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur telah terstandarisasi secara menyeluruh, diantaranya bahan baku, parameter proses, mesin atau peralatan, manpower atau tenaga kerja, dan barang jadi. Standarisasi yang berlaku di semua pabrik PT Indofood cabang telah disertifikasi oleh SGS melalui Sertifikat International Standard Operation atau ISO. PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka sudah memiliki sertifikat ISO 22000 tentang keamanan pangan dan sertifikat halal yang berlaku untuk semua produk internasional. Pada tanggal 21 Maret 1998, PT Indofood memperoleh sertifikat manajemen mutu ISO versi 9001 yang diserahkan di Jakarta pada 3 Maret 1999. Kemudian pada 5 Februari 2004, PT Indofood memperoleh sertifikat ISO 9001/2000 atau ISO 9001 versi 2000 dari Badan Akreditasi SGS International of Indonesia mengenai manajemen mutu yang baik untuk dapat menghasilkan barang serta produk yang baik mutunya dan sesuai standar. Mutu dan kualitas pada PT Indofood. Pada PT Indofood telah menerapkan ISO 9001 untuk menjamin produknya untuk konsumen mancanegara. Langkah-langkah perusahaan dalam penerapan ISO 9001 adalah tahapan sertifikasi manajemen mutu di perusahaan Indofood. Tahapan ini merupakan kegiatan pengembangan dan pembangunan mutu kualitas produk Indofood membutuhkan kinerja karyawan yang cukup optimal. Hal ini dilakukan untuk menjamin segala produk yang dipasarkan oleh produsen pada konsumen dunia. Pengendalian kualitas ini sendiri dibagi menjadi 3 tahap berdasarkan SOP yang ada, yaitu yang pertama pengawasan dan pengendalian kualitas bahan baku atau incoming quality control. Yang kedua pengawasan dan pengendalian kualitas proses produksi atau proses quality control. Dan yang ketiga pengawasan dan pengendalian kualitas produk akhir atau outgoing quality control. Selanjutnya biaya mutu. Biaya kualitas terdiri dari 4 jenis biaya, yaitu yang pertama, prevention cost atau biaya pencegahan adalah biaya yang terjadi dalam upaya mencegah adanya produk dengan kualitas tidak baik. Yang kedua, appraisal cost atau biaya pengukuran adalah biaya yang terjadi untuk menentukan suatu produk memenuhi karakteristik yang ditetapkan atau sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, internal failure cost atau biaya kegagalan internal adalah biaya atau kerugian yang terjadi karena produk tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan produk belum sampai konsumen. Yang keempat, external failure cost atau biaya kegagalan eksternal adalah biaya atau kerugian yang terjadi karena produk tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan produk sudah sampai konsumen. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marwinda. Untuk Marwinda dipersilakan. Manajemen persediaan. Pertama, persediaan bahan mentah atau raw material, yaitu persediaan barang yang berwujud seperti baja, kayu, dan komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Kedua, persediaan komponen-komponen rakitan atau purchased part, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Ketiga, persediaan bahan penolong atau supplies, yaitu persediaan barang-barang yang diperoleh dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Keempat, persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang kelima itu persediaan barang jadi atau finished good, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan disiapkan untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan. Selanjutnya itu lingkungan pekerjaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menerapkan budaya kerja excellent kepada karyawan dalam menjalankan dan mendukung kinerja, dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk telah menerapkannya dengan baik.
Karyawan setuju dengan adanya komitmen karyawan yang ditetapkan, yang artinya karyawan bersedia untuk melakukan peraturan atau komitmen karyawan yang ditetapkan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Namun sebaiknya perusahaan melakukan monitoring pada saat karyawan bekerja. Selain melakukan monitoring, perlu adanya dukungan atau keseimbangan dari divisi lain, yaitu ada di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dan mensinergikan beberapa faktor dan variabel yang ada untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan di sebuah perusahaan dalam menjalankan budaya kerja dan komitmen karyawan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk juga harus memperhatikan kehadiran dan sistem informasi yang ada di perusahaan, karena hal tersebut merupakan pendukung budaya kerja dan komitmen di suatu perusahaan. Yang selanjutnya itu yaitu hubungan karyawan. Yang pertama, efektif komitmen. Karyawan memberikan tanggapan sangat setuju dengan komitmen aktif, artinya karyawan bersedia mematuhi komitmen dengan melaksanakan kewajiban karyawan merasa nyaman serta merasa bangga menjadi bagian perusahaan. B. Normatif komitmen. Karyawan memberikan tanggapan setuju dengan komitmen normatif, artinya karyawan bersedia mematuhi komitmen untuk bekerja dengan produktivitas tinggi, merasa berat dan rugi meninggalkan perusahaan, serta tetap bertahan walaupun mendapatkan tawaran dari perusahaan lain. C. Continue commitment. Karyawan memberikan tanggapan sangat setuju dengan komitmen berkelanjutan. Artinya karyawan membantu dalam kesuksesan perusahaan, memberikan kesetiaan di dalam bekerja, saling memberikan masukan dan pelatihan, mempunyai kewajiban yang harus dijalankan, serta merasa mendapatkan pelajaran yang banyak pada saat bekerja. Yang selanjutnya, pengaruh lingkungan. Lingkungan adalah faktor yang ikut mempengaruhi konsumen karena sifatnya yang kompleks. Perilaku proses keputusan konsumen berkaitan dengan lingkungannya. Biasanya dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu A. Budaya, mengacu pada nilai, gagasan, afektiva, dan simbol-simbol lain yang bermakna yang membantu individu atau berkomunikasi melakukan penafsiran atau evaluasi sebagai anggota masyarakat. B. Kelas sosial, merupakan pembagian dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. C. Pengaruh pribadi. Sebagai konsumen, perilaku individu sering kali dipengaruhi oleh mereka yang erat hubungannya dengan individu yang bersangkutan. D. Keluarga. Setelah menjadi fokus penelitian, keluarga sering menjadi fungsi pengambilan keputusan utama dengan pola peran dan fungsi kompleks yang bervariasi. E. Situasi sangat mempengaruhi perilaku, akan berubah ketika situasi berubah. Studi kasus. Terdapat studi kasus dalam PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ini yaitu salah satunya produk terkenal dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu Indomie mengalami masalah yang cukup serius di Taiwan. Kasus Indomie di Taiwan benar-benar membuat khawatir pemerintah. Indomie bukan hanya membawa nama PT Indofood Sukses Makmur Tbk, namun juga membawa nama Indonesia. PLT Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Dedi Saleh menyampaikan kekhawatiran 28 jika kasus Indomie ini tidak ditangani dengan baik, bisa berpeluang melebar ke negara lain atau bahkan kepada produk Indonesia lainnya di luar negeri. Seperti diketahui, media-media di Taiwan mengabarkan penarikan Indomie dari sejumlah supermarket. Indomie ditarik karena mengandung yang dilarang di Taiwan. Tidak hanya di Taiwan, 2 jaringan supermarket terbesar di Hong Kong juga menyetop penjualan produk Indofood itu. Namun berdasarkan rilis resmi Indofood, CBP Sukses Makmur selaku produsen Indomie menegaskan produk mie instan yang diekspor ke Taiwan sudah memenuhi peraturan di Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. BPOM juga telah menyatakan Indomie tidak berbahaya sehubung dengan pemberitahuan di media massa Taiwan baru-baru ini mengenai kandungan bahan pengawet E218 dalam produk mie instan Indomie. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
atau ICBP menjelaskan bahwa produk mie instan yang telah diekspor oleh perseorangan ke Taiwan telah sepenuhnya memenuhi peraturan dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Marwinda. Baiklah, selanjutnya kelompok kami akan memaparkan video tentang apa dan bagaimana itu PT Indofood Sukses Makmur.
Baiklah, itu tadi hasil dari paparan dari kelompok kami yang menunjukkan dan apa itu dan bagaimana PT Indofood Sukses Makmur itu sendiri memproduksi mie dengan kualitas yang terbaik. Sekian hasil paparan dan kelompok dari diskusi kami. Kurang dan lebih mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.